Membahas lanjutan materi tentang indeks. Bahan ajar masih sama seperti sebelumnya. Indeks ke-9 adalah Indeks Marshall-Edgeworth atau IMR. Untuk IMR 18, maka perlu dicari dulu P18 buka kurung Q18 tambah Q17. Dan P17 buka kurung Q18 tambah Q17. Untuk Q18 tambah Q17, maka 45 tambah 50 sama dengan 95. 65 tambah 70 sama dengan 135. Dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk P18 buka kurung Q18 tambah Q17, maka 12 kali 95 sama dengan 1140. 19 kali 135 sama dengan 2565. Dan seterusnya sampai ke bawah dan jumlahkan dapatnya 7905. Untuk P17 buka kurung Q18 tambah Q17, maka 11 kali 95 sama dengan 1045. 19 kali 135 sama dengan 2565. Dan seterusnya sampai ke bawah dan jumlahkan dapatnya 7840. Maka IMR 18 adalah 7905 bagi 7840 kali 100 sama dengan 100,829. Untuk IMR 19, maka perlu dicari dulu P19 buka kurung Q19 tambah Q17. Dan P17 buka kurung Q19 tambah Q17. Untuk langkah-langkahnya sama dengan IMR 18, nanti akan dapat 11.710 bagi 8.705 kali 100 sama dengan 134,520. Indeks ke-10 adalah Indeks Rata-Rata Tahun Dasar atau IRRTO. Untuk IRRTO 18, maka perlu mencari P18 bagi P17 kali P17 Q17. P17 Q17 sudah dicari sebelumnya. Jadi tinggal kalikan dengan P18 bagi P17. Mulai dari 12 bagi 11 kali 495 dapatnya 540. 19 bagi 19 kali 1235 hasilnya 1235 dan seterusnya hingga ke bawah dan jumlahkan dapatnya 3775. Kemudian 3775 bagi dengan P17 Q17 yakni 3750 kali 100. 3775 bagi 3750 kali 100 dapatnya 100,666. Untuk untuk IRRTO 19 cara dan konsepnya sama, nanti dapatnya 134. Indeks ke-11 adalah Indeks Rata-Rata Tahun Berjalan atau IRRTN. Untuk IRRTN 18, maka perlu mencari P18 bagi P17 kali P18 Q19. P18 dan Q18 sudah dicari sebelumnya. Jadi tinggal kalikan P18 bagi P17. Mulai dari 12 bagi 11 kali 600, hasilnya 654,545. 19 bagi 19 kali 1330, hasilnya 1330, dan seterusnya hingga ke bawah dan jumlahkan
dapatnya 4180,034. Kemudian bagi 4180,034 dengan P18Q18 yaitu 4130 dan kali 100 dapatnya 101,211. Untuk IRRTN19 cara dan konsep sama, nanti dapatnya 138,204. Ingat, meskipun pada IRRT dan IRRTO dan IRRTN pembilang dan penyebutnya kelihatan sama, tetapi tetap harus dikerjakan satu persatu. Tidak boleh langsung main coret seperti hitungan matematika dasar. Yang bagian ini, POQO tidak boleh langsung coret. PNQN juga tidak boleh langsung coret. Hal ini disebabkan karena ada fungsi sigma yang mencakup jumlah seluruh pembilang. Berarti yang di bagian atas ini. Ini. Indeks ke-12 adalah indeks rantai. Perhatikan bentuk tabel yang disajikan. Untuk tahun 2017, isi dengan P17Q17, dan untuk tahun 2018 isi dengan P18Q17. Kemudian lihat di bawahnya, untuk tahun 2018, isi dengan P18Q18, dan untuk tahun 2019 isi dengan P19Q18. Untuk P19Q18 sebelumnya belum dihitung. Jadi silakan dihitung terlebih dahulu. Setelah keempat baris dan kolom diisi, jumlahkan ke samping masing-masing baris. 495 tambah 1235 tambah 1260 tambah 760 hasilnya 3750. Dan seterusnya hingga ke bawah. PNQO bagi POQO pada tahun 2017 dianggap 100. Untuk PNQO POQO tahun 2018 caranya 3775 bagi 3750 kali 100 hasilnya 100,666. Untuk PNQO bagi POQO tahun 2018 yang kedua, anggap nilainya 100. Untuk PNQO bagi POQO tahun 2019, caranya 5520 bagi 4130 kali 100 sama dengan 133,656. Indeks rantai untuk tahun 2017 adalah 100. Indeks rantai tahun 2018 adalah 100, yaitu 100 yang pada indeks 2017, kali PNQO bagi POQO pada tahun 2018. Yang ini baru dibagi 100. 100 kali 100,666 bagi 100. Dapatnya 100,666. Untuk indeks rantai tahun 2019, hasil 100,666 yang barusan didapat kali 133,656 lalu bagi 100 dapatnya 134,547. Dan selanjutnya begitu terus. Jadi cara baca atau arti dari semua angka indeks yang ada di materi ini adalah angka yang mengungkapkan perubahan relatif dalam harga, jumlah, atau nilai tahun 2018 dan 2019 dibandingkan dengan periode dasar tahun 2017. Penerapan indeks bisa digunakan untuk melihat pergerakan harga bahan baku nasional. Misal harga beras naik 1%, artinya indeks beras 101 dan lain-lain.
Ataupun untuk melihat pendapatan sebenarnya atau real income dan daya beli atau purchasing power. Perhatikan tabel terakhir pada materi. Terdapat upah minimum Kota Pekanbaru dan indeks harga konsumen selama 4 tahun. Data real dari Badan Pusat Statistik. Untuk mencari real income, maka 1.775.000 dibagi dengan 101,96. Jadinya 1740878. Berikutnya 1.925.000 bagi 94,27 kali 100 dapatnya 2042007 dan seterusnya hingga ke bawah. Artinya, pada tahun 2014, pendapatan yang sebenarnya dapat digunakan adalah Rp1.740.878 karena ada kenaikan harga atau inflasi sebesar 1,96%. 1,96% dapat dari 101,96 kurang 100. Untuk mencari purchasing power tahun 2014 adalah 1 bagi 101,96 kali 100. Dapatnya 0,980. Untuk tahun 2015, 1 bagi 94,27 kali 100. Dapatnya 1,060. Dan seterusnya hingga ke bawah. Apabila purchasing power di bawah 1, maka purchasing power-nya rendah. Artinya pada tahun 2014, daya beli masyarakat Kota Pekanbaru yang memiliki pendapatan sebesar UMK adalah rendah.